Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan karena kesempatan Tuhanlah kita boleh hidup sampai hari ini, kita boleh hadir memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya mempersilakan jemaat secara pribadi berdoa, minta penyertaan Tuhan untuk benar-benar memfokuskan kita mencari hadirat Dia. Karena Tuhan kita adalah Allah yang kudus, Dia ingin kita hadir dengan hati yang tulus. Kau Allah yang kudus, kita sembah Dia di tata suci Tuhan. Kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mulai dan didirikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita benar-benar dengan secara pribadi berdoa sama Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya, cintanya pada setiap kita. Seringkali kita hadir sama Tuhan hanya untuk masalah kita, hanya untuk problema kita, hanya untuk memuaskan diri kita. Tapi kita lupa bahwa Tuhan sudah baik sama kita, sudah membuktikan cintanya sama kita. Mari kita bersaat teduh sejenak sambil kita naikkan Kau telah buktikan.
cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita katakan untuk lagi dari awal. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita berdoa bersama Tuhan. Kita katakan, terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di setiap hidup kami. Engkau selalu menyertai kami dengan cinta-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau Tuhan hanya datang dengan problema kami, tapi kami mau Tuhan selalu datang dengan segala kondisi kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau sudah menunjukkan kasih setia-Mu Tuhan, karena Engkau Bapa yang setia. Saya bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan yang ada di setiap hidup kita. Tuhan sudah menunjukkan setiap kasih-Nya buat kita. Kita katakan lagi, hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang
Mari kita menerima berita anugerah pada hari ini yang diambil dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Benar kata firman ini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bisa kita jadikan satu-satunya harapan. Karena dengan Tuhanlah semua beban kita bisa terambil. Karena Tuhan juga apa yang gak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan oleh Tuhan. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara. Saya udah Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita sorakan Dia, kita puji Dia. Karena Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Katanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Bahasanya tak berubah. Kita katakan lagi, lebih semangat, kita memuji Dia karena benar Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Katanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Bahasanya tak berubah. Ya, masih ada sukacita, amin. Ya, kita semua pasti masih semangat untuk memuji Tuhan karena hidup yang kita pilih kalau di dalam Tuhan pasti akan berarti karena Yesus adalah sahabat setiap kita. Ketika kita benar-benar mencari Tuhan, Yesus akan selalu ada di sisi kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kita katakan lagi, hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya
buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita seperti rusa yang haus, yang rindu aliran sungainya Tuhan. Tidak hanya mendengar firman, tapi memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan akan menjadi kekuatan setiap kita. Karena hanya Tuhan pribadi yang mengenal setiap hati kita. Tapi seringkali kita hanya berdoa untuk masalah kita. Tapi Tuhan juga ingin kita berdoa untuk membangun hubungan dengan Dia. Seperti rusa yang haus. Hatiku tak tahan
yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Oleh karena kasih Tuhan kami ada sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu kami boleh datang beribadah pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kehidupan yang Tuhan beri. Di tengah keadaan wabah virus ini, Tuhan tetap memberikan waktu, kesempatan, kehidupan bagi kami untuk memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Biar setiap kami terus dengan sungguh-sungguh kami semakin bersandar kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Kami juga bersyukur untuk saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar waktu ini Tuhan memimpin setiap hidup kami. Engkau yang memimpin hati pikiran kami. Engkau menolong kami, baik kami yang menyampaikan firman-Mu dan juga jemaat yang mendengar, biar kami bersama-sama dengan sungguh-sungguh belajar akan firman Tuhan. Biar kami terus menghormati akan firman Tuhan dan terlebih melakukannya di dalam hidup ini. Sekali lagi berdoa buat hamba-Mu ini, biar kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai hamba-Mu di dalam pemerintahan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ini kami semua. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom, damai Tuhan Yesus menyertai kita semua. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Saya membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu jemaat mengikutinya dan membacanya dan terus memahaminya di dalam hati masing-masing. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa adalah kehidupan orang yang percaya. Dengan doa kita menjalin hubungan dengan Allah pencipta kita. Doa merupakan bentuk penyerahan diri kepada Tuhan. Doa menjadi komunikasi dan jalinan hubungan yang akrab, yang dekat dengan Tuhan kita. Doa bukanlah mantra dan bukan sarana untuk memaksakan Tuhan memberikan apa yang kita inginkan, yang kita mau. Tetapi penyerahan diri dan menjalin hubungan dengan Tuhan. Dalam hal berdoa, Tuhan Yesus mengajar kita supaya dalam berdoa kita tidak melaksanakannya dengan pikiran yang sempit. Yaitu menjadi doa sebagai suatu yang rutinitas dan bukan hanya sebatas lambang dan bukti bahwa kita umat Kristen sehingga kita harus berdoa. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, yaitu doa yang menjadi pedoman kita dalam hal berdoa, yakni doa Bapa kami yang barusan kita baca tadi. Doa Bapa kami yang sangat dikenal sebagai doa umat percaya dari dua versi Injil. Kalau kita lihat di dalam kitab Injil, di dalam Matius pasal 6 yang kita baca. Dan juga ada ditulis di dalam Injil Lukas pasal 11. Di situ dituliskan tentang doa Bapa kami. Tetapi pada pagi hari ini kita fokus melihat dari Matius pasal 6 ayat 9 tadi. Latar belakang munculnya doa Bapa kami di Matius ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit tentang berdoa dengan benar. Sekali lagi, tentang berdoa dengan benar, apa yang seharusnya kita minta dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat 9 tadi, bahwa doa Bapa kami diawali dengan kata Bapa kami. Ini merupakan panggilan kepada Allah secara akrab, secara dekat, yang senantiasa hadir dan dekat dengan umatnya. Yang diucapkan secara komunal bersama umat percaya sebagai persekutuan daripada suatu doa yang bersifat pribadi. Sehingga ada kata Bapa kami, bukan Bapakku secara pribadi, tetapi bersama umat percaya harus berkata Bapa kami. Bapa kami artinya bahwa kita memiliki hubungan relasi antara kita anaknya dengan Allah Bapa kita yang tidak terbandingkan dengan kasih Bapa di dalam dunia ini. Kita harus mengerti bahwa adanya relasi hubungan dengan Bapa dengan kita oleh karena Allah sendiri, oleh karena Bapa itu sendiri telah menebus kita dari maut, dari kesengsaraan dosa. Seharusnya kita binasa, namun oleh karena anugerahnya kita dipulihkan. Kita ditebus sehingga relasi itu terjalin kembali kepada Tuhan. Oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib. Ungkapan Bapa kami hanya bisa diungkapkan oleh umatnya sendiri, yaitu orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masalahnya sekarang, perlu kita bertanya bagi diri kita,
Apakah benar kita anaknya? Maksud saya dalam bagian ini bukan saya pertanyakan bahwa kita bukan anaknya, tidak. Tetapi maksud saya bagian ini, apakah kita tahu betul bahwa kita ini anaknya? Anaknya yang selalu mencerminkan teladan Bapa. Jangan-jangan Bapa berkata, oh itu bukan anak saya. Ini celaka. Tetapi apa yang seharusnya kita perhatikan, yaitu saat kita berdoa, Bapa kami, mengingatkan kita bahwa kita anak-anak Allah yang hidup di dalam kebenaran seperti Bapa kita adalah benar adanya. Kita bersyukur punya Bapa yang selalu dekat dengan kita, yang selalu hadir bagi kita umatnya. Kalau kita lihat kalimat selanjutnya, dikuduskanlah namamu. Untuk apa kita berdoa? Seakan-akan memohon supaya namanya Tuhan kudus. Apakah dengan kita memohon, maka Tuhan menjadi kudus? Tidak. Bukan itu maksudnya. Pribadi Allah sudah kudus. Kekudusannya sempurna. Namun artinya apa bagi kita? Artinya adalah kita patut, sekali lagi, kita patut bersyukur, menaikkan pujian dan pengakuan bahwa hanya namanya sajalah yang patut dipuji dan disembah. Menghormati kekudusan dan kemuliaannya yang sempurna itu. Di dalam hal berdoa, kita harus tahu bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Sehingga tidak sembarangan seharusnya kita datang dengan doa kita dengan sembarangan. Tetapi inilah sebuah hal yang harus kita perhatikan. Bahwa yang kita sedang berhadap dengan kita adalah Allah yang kudus adanya. Sehingga dengan itu maka segenap hati kita, bahkan perbuatan kita dengan menyatakan bahwa Dia pribadi yang kudus. Dengan pengakuan seperti ini mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus dan sempurna. Sehingga kita tetap menghargai dan menghormatinya di dalam hidup kita ini. Jadi sekarang kita mengerti bahwa ketika kita berdoa, kita sedang berhadapan dengan pribadi yang kudus. Dalam hal ini kita dituntut untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan bukan sebatas rutinitas semata. Dan bagian ini juga kita diingatkan bahwa bukan hanya pada saat kita berdoa, di situ kita menghormati Dia, di situ kita menghargai Tuhan kita. Tidak, di dalam semua lingkup hidup kita, seharusnya kita tetap menghormati, menghargai Tuhan di dalam hidup ini. Bukan karena ada permohonan kita kepada Tuhan, di situ kita baru sungguh-sungguh menghormati Dia, tidak. Tetapi langkah hidup demi langkah hidup kita harus tetap menghormati Dia. Saya percaya bahwa hidup kita ini adalah sebuah doa kita di hadapan Tuhan. Jika kita tetap menghormati Dia dengan tetap menghargai Allah di dalam hidup kita, adalah saya yakin juga itulah sebuah doa kita di hadapan Tuhan. Tetapi memang dalam konteks doa Bapa kami ini, kalau kita berdoa kita harus menghormati Dia sebagai Allah yang sempurna adanya. Selanjutnya kalau kita lihat kalimat selanjutnya bahwa datanglah kerajaan-Mu, adalah sebuah kerinduan yang sangat dalam dari kita sebagai umat Allah, memberikan hidup untuk menyatakan kehidupan yang bernilai dan berdampak bagi dunia ini. Bukan menjadi umat yang hidupnya jadi batu sandungan bagi orang lain. Bukan umat yang hidupnya tidak taat pada Tuhan. Tetapi umat yang terus mempermuliakan Allah di dalam hidupnya. Kita harus mengakui bahwa Tuhan, bahwa kerajaannya hadir dalam dunia untuk membebaskan dan melepaskan kita dari kekuasaan dosa dan maut.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sebagaimana keselamatan yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam dunia ini. Kita umat percaya membuka diri supaya kehendaknya lah yang terjadi atas hidup kita. Luar biasa dalam sekali bahwa kita berdoa itu. Sebenarnya kita membuka diri kita supaya kehendaknya lah Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Bukan kehendak kita, bukan kehendak dunia dengan segala keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan sendiri. Saya percaya bahwa kehendak Tuhan sudah Ia nyatakan atas hidup kita, hidup saya juga. Kebaikan anugerahnya sungguh nyata bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dengan hal itu, mari kita minta kekuatan. Mari kita minta hikmat dari Tuhan supaya melalui hidup kita kehendak dan kebaikan Tuhan juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kehendaknya nyata di bumi melalui gereja, melalui kita, bahkan bisa melalui keluarga kita. Biar kita terus menyatakan kebenaran firman Allah. Sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya lagi bagi kita. Maukah kita? Maukah keluarga kita menyatakan kehendak Allah di dalam dunia ini? Kalau saya katakan maukah kita kehendak Allah menyatakan kehendak Allah di dalam keluarga, di sekitar kita, bahkan di gereja di mana kita bertumbuh. Kiranya kita dapat meresponi dengan berkata, Tuhan, saya mau menyatakan kehendak-Mu di dunia ini selagi aku hidup. Saya yakin Tuhan Yesus menolong kita. Kehendak apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya, Dia mau kita tetap melakukan tanggung jawab kita. Di dalam pelayanan kita, di dalam tanggung jawab kita. Saya percaya bahwa orang yang sungguh-sungguh mengerti akan Tuhan, dia selalu setia melayani Tuhan. Karena pelayanan itu bukan untuk manusia, tetapi penghormatan kepada Tuhan Allah yang mulia tadi. Karena, maaf, orang yang meninggalkan, bahkan tidak mau melayani Tuhan, orang yang bodoh, yang tidak mengerti esensi hidupnya, dan dia tidak tahu dengan detail siapa Allahnya, dan dia salah melihat menilai manfaat dari pelayanan itu. Tetapi kalau kita tahu bahwa pelayanan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, kita tetap diberikan hidup oleh Tuhan. Kenapa kita tidak mengembalikan kepada Tuhan? Layani Tuhan, itulah kehendaknya bagi kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan dan perlukan. Amin. Dan bagian ini kita memohon supaya Tuhan mencukupkannya. Kita diajarkan supaya kita tidak meminta secara serakah. Kalau kita lihat di dalam Amsal 30 ayat 8 dan 9. Amsal pasal 30 ayat 8 dan 9 saya bacakan untuk kita. Jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepada aku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Di dalam bagian ini, bahwa kata kalimat berikanlah kami pada hari ini, kita memohon itu supaya kita tidak meminta secara serakah di hadapan Tuhan. Tetapi kita meyakini dan mengimani bahwa Dia Allah yang selalu memenuhi kebutuhan hidup kita. Hidup kita harus tetap bergantung pada Tuhan saja. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja, bukan itu. Kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab
di hadapan Tuhan untuk tetap bekerja di dalam dunia ini. Kalau kita lihat juga di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10b, saya bacakan untuk kita semua. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, permintaan kita bukan untuk memuaskan keinginan dan maunya kita. Hidup ini adalah sumbernya dari Allah. Dia yang memberi, sehingga kita harus tetap bergantung dan bersandar kepada Dia. Hari demi hari yang kita lalui bersama dengan Tuhan akan dijamin oleh Tuhan. Sehingga hari demi hari ini juga kita tetap penuh pengharapan. Pada hari ini, pastikan kita bergantung dari Tuhan. Apa yang kita minta hari ini supaya kita kuat untuk melaksanakan hidup yang berkenan kepada Dia. Tuhan tahu cara mengasihi dan memelihara hidup kita. Saya percaya Tuhan tahu cara mengasihi dan memelihara hidup kita. Kita harus terus bersandar dan percaya bahwa Dia Allah yang maha kuasa, yang selalu memberi hal-hal yang baru dalam setiap langkah hidup kita sehari-hari. Dia Allah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Allah tahu siapa kita. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan mengenal isi hati kita dan juga sikap dan perbuatan kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan bahwa kita menyadari dosa akan membawa kesengsaraan dalam hidup kita. Maka kita memohon pengampunan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, jika kita memohon pengampunan dosa, maka kita juga harus bersedia mengampuni orang lain. Maksud di dalam hal ini bukan berarti kalau kita mengampuni orang lain maka kita diampuni, tidak. Kita sudah diampuni, dikasihi, ditebus oleh Tuhan, maka dengan pengampunan yang kita terima itu, di situ kita dimampukan oleh kuasa Tuhan untuk bisa bersedia mengampuni orang lain. Pengampunan itu memang kata orang susah untuk diberikan. Dan saya lihat kenapa Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa Kami ini tentang pengampunan. Mengingatkan kita bahwa itulah tanggung jawab kita, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diampuni. Sehingga pengampunan itu kita harus berikan kepada orang lain juga. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dunia penuh dengan godaan untuk melakukan dosa. Kita menyadari dan juga supaya disadarkan agar tetap berpegang pada kuasa Tuhan untuk tidak jatuh di dalam dosa. Supaya Tuhan memimpin hidup kita melalui Roh-Nya di jalan yang benar. Tantangan kehidupan saat ini. Jikalau kita tidak mau terus bergantung pada Tuhan, meminta kekuatan oleh Tuhan, maka kita bisa jatuh di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi dalam bagian ini, di dalam doa Bapa Kami, kita memohon kekuatan Tuhan supaya Dia selalu memimpin hidup kita ini. Kita terus berdoa, kita terus berserah kepada Tuhan. Ini tantangan yang penuh di hadapan kita sekarang ini. Banyak hal godaan, banyak hal rayuan, bahkan hal-hal yang mungkin menggiurkan hati kita supaya kita jatuh dalam dosa. Tetapi saya ingatkan bagi kita semua, saya juga, supaya kita tetap bersandar pada kuasa pimpinan Tuhan. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada kata amin. Bagaimanapun kesusahan, bagaimanapun penderitaan dan godaan-godaan dunia yang bisa mengacaukan kehidupan kita, namun kita percaya bahwa ada Raja, ada Bapa di atas segala raja. Kita percaya Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya di dalam hidup kita.
Kita percaya tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Bagaimanapun kesombongan, keangkuhan yang ditunjukkan dunia. Tetapi kemuliaan Tuhan saja yang akan abadi, yang kekal di dalam hidup ini. Tuhan adalah yang awal dan yang akhir, yang kekal sampai selama-lamanya. Amin adalah sebuah keyakinan kita. Sebuah hal yang menyadarkan kita bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan yang berkehendak dan yang menyatakannya bagi kita semua. Dengan kesimpulan khotbah pada pagi hari ini, Tuhan ingin agar kita tetap memelihara relasi. Kebergantungan hidup kita menjadi bagian karakter hidup kita. Tuhan menghendaki kita supaya kita tetap memelihara relasi kebergantungan hidup menjadi bagian karakter hidup kita. Walaupun manusia seringkali memikirkan kelimpahan untuk memenuhi sesuatu keinginan yang tertanam dalam dirinya. Namun melalui perenungan firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang tahu cara memelihara kita. Dia Allah yang selalu menopang kita. Dia Allah yang selalu memelihara kita. Dia Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Terpujilah Tuhan. Kiranya dialah Allah yang terus kita muliakan di dalam hidup ini. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan untuk perenungan yang boleh kami terima saat ini. Firman-Mu yang sungguh mulia, yang penuh kuasa, mengingatkan setiap kami untuk terus bersandar kepada Tuhan. Supaya kami mengerti bahwa hidup ini Engkau yang berkuasa. Engkau yang memelihara hidup kami. Dan biar kami juga mengerti bahwa kami yang ada di dalam dunia ini, seharusnya kami memandang kepada Allah yang ada di surga sebagai sumber bagi kami, sumber hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami berdoa juga Allah Roh Kudus menuntun hati kami, memampukan kami seluruh jemaat-Mu untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang dimuliakan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sungguh memberkati kita melalui pelajaran kita mengenai doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pada saat ini saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengkirakan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja sepanjang abad dan di segala tempat, mari kita mengkirakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Segala puji syukur bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan sungguh-sungguh nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kami boleh bersama-sama menikmati ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Di mana kami boleh mengakhiri bulan 5 ini ya Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh banyak kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami sehingga kami ada sebagai mana kami ada hari ini. Itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, pujian, penyembahan sudah kami naikkan, bahkan hidup kami sudah diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan itu menuntun kami untuk menjadi hidup yang benar, hidup setia di dalam Tuhan.
Bapa di dalam surga pada saat ini ya Tuhan, kami mau datang menyerahkan untuk setiap doa-doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja kami yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya kami sebagai gereja-Mu di tempat ini boleh dimampukan untuk menghadapi semuanya ini. Kami diberikan kesabaran, diberikan kekuatan selalu ya Tuhan. Bahkan dilindungi selalu supaya kami gereja-gereja Tuhan di tempat ini dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang hari ini dalam kondisi kelemahan tubuh. Kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau yang boleh memelihara, Engkau yang boleh menolong dan memberi kesembuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Meliana, Ibu Saniwati, kiranya Tuhan juga boleh menolong supaya Tuhan boleh memberikan kekuatan dan juga Tuhan melalui obat-obatan yang ada Tuhan boleh urapi supaya dapat boleh mendatangkan kesembuhan bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk lansia yang ada di gereja kami berdoa untuk Ibu Sudarsi, kami berdoa untuk Mama dari Ibu Rita, kami juga berdoa Mama dari Kak Sandra, kami berdoa juga untuk Ibu Leni, berdoa untuk Ibu Sugeng, bahkan juga Ibu Erna dan beberapa jemaat Tuhan yang mungkin belum sempat kami sebutkan ya Tuhan. Kami berdoa supaya di dalam masa tua mereka Tuhan terus pakai, Tuhan terus berikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa supaya mereka senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa supaya iman mereka tetap setia di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Bapak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth. Tuhan juga yang berikan kesabaran di tengah kondisi yang ia alami saat ini, supaya juga Tuhan boleh memampukan. Tuhan juga yang beri kesabaran bagi Ibu Elizabeth yang senantiasa dengan setia merawat. Kami percaya bahwa Tuhanlah jalan keluar yang terbaik bagi keluarga ini ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Mama dari Penginjil Daya. Kami berdoa kiranya Tuhan juga boleh memberikan kesembuhan. Bahkan kami berdoa supaya hamba-Mu masih diizinkan untuk bertemu dengan orang tuanya ya Tuhan. Supaya boleh masih melihat dan juga boleh melihat cucu atau anak dari evangelis Daya ya Tuhan. Ini adalah kerinduan mereka. Kami berdoa supaya Tuhan juga boleh memampukan keluarga hamba-Mu. Bahkan di dalam pelayanan di tempat ini Tuhan juga yang boleh memberkati selalu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan juga boleh memakai dan menolong kami. Baik juga hamba-Mu Kak Wika, Kak Valen, supaya Tuhan juga boleh memakai kami, bahkan di dalam masa depan kami, kiranya Tuhan juga yang senantiasa memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh sidang majelis yang ada di tempat ini, yang Tuhan terus pakai, mereka dengan setia melayani Tuhan di tempat ini. Engkau boleh memberkati dan melindungi mereka, bahkan dalam usaha mereka, dalam pergumulan mereka, bahkan di dalam keluarga mereka, kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pelayanan gereja kami dalam sepekan ini. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai dan sungguh semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini dalam kondisi kesulitan, baik juga secara finansial, karena di tengah pandemi ini banyak orang yang dirumahkan, bahkan juga sudah tidak ada pekerjaan lagi. Kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, bahkan Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang terus berjuang untuk bekerja, merawat mereka yang saat ini sakit dan yang positif COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan kekuatan perlindungan bagi mereka ya Tuhan.
Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap pasien-pasien yang sudah dinyatakan positif, supaya juga Tuhan boleh memberikan kesembuhan bagi mereka, dan juga kami berdoa supaya ada pemulihan bagi bangsa kami ini ya Tuhan, supaya pandemi ini segera berakhir dan kami boleh berkumpul kembali, kami boleh bersama-sama kembali tanpa ditakuti oleh virus ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami menyerahkan seluruh orang-orang jajaran yang terlibat untuk pelayanan-pelayanan ini, supaya Tuhan juga yang boleh memampukan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin banyak hal doa kami yang kami sampaikan, namun kami terbatas untuk mengucapkannya ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau sendiri yang mengerti dan menyelidiki isi hati kami. Terpujilah namamu Tuhan, doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati. Terima kasih kepada Evangelis Daya untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita yang bisa ditransferkan dengan nomor rekening di bawah ini. Bila ada dari jemaat yang memiliki kerinduan untuk memberi tapi tidak bisa melalui transfer, bisa menghubungi Evangelis Daya atau Evangelis Vika. Sambil kita nyanyikan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Apa yang aku miliki memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita dan kita terus percaya bahwa hidup ini Tuhan yang memberkati kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
silakan duduk, doa teduh ibadah kita selesai. Mari kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Segenap hamba Tuhan majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Saniwati. Tuhan memberikan kesehatan, selalu kekuatan dalam menghadapi setiap problema. Percaya dengan bertambahnya umur, bertambah pula berkat yang Tuhan berikan. Tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung bulan 5, ini pada terakhir minggu kelima. Dengan ini juga kami majelis mengumumkan bahwa untuk pelayanan penginjil Trust itu berakhir di bulan 5 ini. Oleh sebab itu segenap hamba Tuhan, majelis, dan juga pengurus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk pelayanan penginjil Trust. Tuhan semakin pakai luar biasa untuk pelayanan-pelayanan kemudian. Dan kalau ke Surabaya, jangan lupa mampir ke Pondok Chandra. Pengumuman yang pertama untuk ibadah Komisi Wanita, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah MPFD, dan ibadah Youth tetap akan berlangsung seperti biasa melalui aplikasi Zoom. Dan juga untuk minggu depan kita akan ada ibadah perjamuan kudus yang dilayani oleh Ibu Pendeta Susi Oro. Diharapkan Bapak Ibu Jemaat mempersiapkan diri dengan baik sehingga kita bisa menerima sakramen perjamuan kudus dengan baik. Sekian pengumuman, Tuhan memberkati.